Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dalam menjalani sebuah roda kehidupan, seseorang hendaknya memperhatikan apa? Memperhatikan keinginannya sendiri. Ada orang mengatakan bahwa dia menderita karena keinginannya. Benarkah keinginan itu membuat seseorang menderita? Saudara-saudara, tidak semua keinginan itu membawa penderitaan. Mengapa demikian? Karena ketika contoh halnya seperti Pertapa Siddhartha, ya, Pertapa Siddhartha itu memiliki keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk bebas dari penderitaan. Keinginan untuk terbebas dari samsara, ya, lingkaran kelahiran kembali. Saudara-saudara, keinginan yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha atau bisa dikatakan juga Pertapa Siddhartha ini mengarahkan Pertapa Siddhartha untuk terbebas dari penderitaan. Nah, saudara-saudara, ada juga keinginan-keinginan yang tidak mengarahkan seseorang terbebas dari penderitaan. Ya, keinginan apa itu yang tidak mengarahkan seseorang terbebas dari penderitaan? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, keinginan yang dimaksud yang mengarahkan pada penderitaan adalah keinginan yang didorong oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh kemerekatan. Ya, kemelekatan, kebencian, ya, keserakahan, kemelekatan terhadap pandangannya sendiri. Nah, keinginan-keinginan yang didorong oleh itulah yang mengakibatkan seseorang terus menderita, jauh dari yang namanya kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keinginan, ya, tidak ada yang salah dengan keinginan. Namun yang membuat seseorang itu menderita adalah keinginan yang didorong oleh hal-hal yang negatif, ya, keinginan-keinginan yang negatif. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, keinginan negatif di sini dalam agama Buddha adalah kotoran batin. Ya, apabila keinginan ini didorong dengan kotoran batin, maka disebutnya perbuatan yang keliru, ya, yang didorong oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, ada keinginan-keinginan yang sifatnya tidak membawa penderitaan. Apa itu? Keinginan ini yang dimaksud adalah keinginan untuk melepas, ya. Keinginan untuk melepas inilah yang membuat seseorang atau membuat kita menjadi lebih tenang, ya, lebih damai. Di mana seseorang ini diliputi keinginan-keinginan yang ingin melekati, keinginan-keinginan ingin marah, ini yang membuat orang lain menderita, ya. Tetapi di sini seseorang, apabila orang itu ingin melepaskan kemelekatan, melepaskan kemarahan, ya, melepaskan kemarahan dengan memancarkan cinta kasih, melepaskan kemelekatan dengan suka memberi, suka menolong, suka membantu. Dan keinginan-keinginan seperti ini tidaklah membawa penderitaan, tidaklah membawa luka batin, ya, karena luka batin ini akan dialami semua orang, ya, bagi orang yang lalai, lalai dalam menyeleksi keinginannya.
Sekali lagi, tidak semua keinginan dapat membuat seseorang terbebas dari penderitaan. Saudara-saudara, apabila seseorang melakukan sesuatu seperti misalnya gosok gigi, mandi, itu juga keinginan. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu tidak berkeinginan untuk gosok gigi, tidak berkeinginan untuk mandi, ya, tidak berkeinginan untuk bekerja, tentu ini adalah hal-hal yang sifatnya membawa beban. Kalau Bapak Ibu tidak mandi, tidak gosok gigi, penderitaan bisa bertambah. Mengapa demikian? Karena mudah terserang penyakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, keinginan-keinginan memang sudah sewajarnya kita selektif. Ya, kita pilih keinginan mana yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita kembangkan. Keinginan mana yang perlu kita tinggalkan. Ya, kita selama seseorang, ya, hendaknya ketika seseorang sudah terlahir menjadi manusia, hendaknya orang tersebut belajar untuk berkeinginan melepas. Ya, melepas dengan apa? Dengan bantuan-bantuan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu seperti menolong orang lain, memberi, ya, apalagi memancarkan cinta kasih. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau seseorang mengatakan, oh, agama Buddha ini menderita karena keinginan, nanti dulu, ya, nanti dulu. Keinginan yang dimaksud membawa penderitaan adalah keinginan-keinginan yang rendah. Ya, keinginan yang rendah ini yang membawa seseorang, ya, dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Ingin memuaskan nafsunya, ingin memuaskan kesenangan indrianya, ya, ingin memuaskan egonya. Ya, keinginan-keinginan seperti inilah yang membuat orang semakin menderita. Ya, saudara-saudara, memang tidak mudah untuk mengontrol, menyeleksi keinginan. Paling tidak Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya usaha, kita punya keberanian untuk menyeleksi bagaimana kita mengetahui keinginan ini bermanfaat, keinginan ini tidak bermanfaat. Ya, bagaimana caranya? Kita harus banyak belajar. Belajar apa? Belajar dhamma. Belajar dhamma, atau bahasa gampangnya adalah belajar kebenaran apa yang telah Sang Buddha ajarkan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang diajarkan oleh Buddha untuk atau agar tidak mengikuti keinginan-keinginan yang rendah. Ya, keinginan-keinginan yang rendah ini yang selalu membuat orang lain, membuat diri kita sendiri bisa menderita. Salah satunya yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah kita hendaknya mengembangkan batin dengan cara apa? Bhavana, ya, yaitu meditasi bahasa umumnya, ya. Meditasi ini bahasa umumnya. Bhavana ini pengembangan batin. Jadi batinnya ini dikembangkan dengan nilai-nilai luhur yang telah Sang Buddha ajarkan. Ya, Sang Buddha mengajarkan, ya, kita ini selalu hendaknya selalu berusaha, ya, berpikir cinta kasih, berucap cinta kasih, atas dorongan cinta kasih, melakukan segala sesuatunya didorong dengan cinta kasih. Nah, keinginan-keinginan seperti ini tidaklah salah. Ya, tidaklah salah. Lalu Sang Buddha juga mengajarkan lagi,
keinginan-keinginannya, apabila keinginan untuk bermudita cita ya atas apa yang diraih orang lain, ini juga keinginan yang baik. Ya, peduli, ya kita memiliki kepedulian sama orang lain, mau membantu, mau menolong. Ini keinginan yang tentu tidak mengarah pada penderitaan. Ya, ingin berlaku bijaksana, ya, ingin berlaku damai, ya. Keinginan ingin damai seperti ini juga sama, keinginan yang baik. Bapak Ibu, apabila seseorang mengikuti pikiran-pikiran atau keinginan pikiran yang buruk diikuti terus, maka orang tersebut bisa dikatakan krisis kebahagiaan. Saudara-saudara, kalau kita melihat atau seperti tadi saya katakan di awal, Pangeran Siddhartha memiliki keinginan ingin bebas dari penderitaan. Ya, terbukti ya sampai akhirnya Pertapa Siddhartha menjadi Buddha dan mencapai parinibbana. Ya, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara, apakah kehidupan saat ini kita tidak mampu menyeleksi keinginan? Ya, tentu di mana ada kemauan, pasti ya kita seseorang bisa saja mampu menyeleksi keinginan mana. Ya, selama didorong dengan keinginan yang baik. Ya, merawat diri, ya selalu hati-hati, ya melakukan sesuatunya atas dorongan cinta kasih, ya kepedulian, ya selalu bersimpati terhadap orang lain, ya terus berpikir bijaksana. Ya, ini juga keinginan yang baik yang tentu dapat mendamaikan diri kita sendiri. Ya, karena tidak ada obat kedamaian ya selain diri sendiri yang mendamaikan diri sendiri. Ya, ditambah dengan bermeditasi. Ya, meditasilah. Ya, banyak sekali sekarang program-program meditasi. Anda bisa memilih tempat Anda berlatih dalam bermeditasi. Ya, ini yang perlu dilatih agar kita menumbuhkan keinginan yang baik. Ya, jangan sampai keinginan yang buruk yang didorong oleh kotoran batin menguasai diri kita sendiri. Ya, sehingga kita sulit sekali untuk keluar dari penderitaan. Ya, kita menderita bukan karena orang lain. Kita menderita bukan karena kutukan. Ya, tidak ada yang bisa mengutuk. Tidak ada yang bisa membuat kita menderita sebenarnya. Karena semua pilihan ada di dalam diri kita. Ya, kita mau tersenyum, kita bisa. Kita mau bersedih juga kita bisa. Kita mau melepas juga kita bisa. Kita mau menggenggam juga bisa. Tergantung diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah renungan sebagai kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Ya, karena kita harus paham, tidak semua keinginan itu selalu baik. Dan tidak semua keinginan itu juga selalu buruk. Oleh karena itu, ya jalankanlah kehidupan ini dengan keinginan yang baik. Keinginan yang baik seperti apa? Ya, menjalankan kehidupan ini atas dorongan cinta kasih, atas dorongan kepedulian, atas dorongan bersimpati, atas dorongan kebijaksanaan. Dan praktekkanlah meditasi, karena meditasi itu akan menguatkan mental kita. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.